selamat pagi. Gimana kabarnya semua? Sehat? Sudah sarapan? Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Untuk hari ini, siapa yang mau pimpin doa? Silakan Raden. Oke, saya absen dulu ya. Ahmad Reza. Ahmad Zikri. Ahmad Zikri udah berapa kali nggak hadir? Alpan Jahari. Anggi Prasastio. Mana Anggi? Bayu. Supaya kalian belajarnya lebih semangat, nanti kita nyanyi ya sebagai bentuk rasa cinta tanah air Indonesia. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Pelajaran minggu lalu masih ingat nggak? Masih. Apa? Tentang apa minggu lalu? Deformasi teks. Masih ingat caranya bagaimana membuat sebuah deformasi teks? Menggunakan septul, benar, menggunakan septul. Jadi objeknya di convert dulu jadi kurva. Nah, ini ada pertanyaan. Apa sih pendapat kalian tentang gambar yang ada di depan? Apa pendapat kalian tentang gambar ini? Coba. Bagus. Menarik. Pernah tidak kalian itu membaca majalah atau membuka sebuah website di internet? Buka Facebook, buka Instagram. Itu udah termasuk kalian membuka sebuah website di internet. Kalau baca majalah pernah nggak? Baca koran? Pernah. Kemudian ada pertanyaan lagi. Bagaimana sih tampilan dari majalah atau website yang kalian buka? Menarik. Menarik, bagus. Menurut kalian kenapa desain dari majalah atau website tersebut bisa sangat menarik? Kenapa dia menarik kira-kira? Kenapa website itu bisa menarik atau majalah itu bisa menarik? Sangat menarik. Kemudian ini ada pertanyaan. Jadi apa itu layout? Menurut kalian apa itu layout? Tata letak. Tata letak, kemudian pengaturan posisi ya. Posisi teksnya, kemudian posisi elemen-elemen yang lain seperti garisnya. Jadi itu yang membuat sebuah website atau majalah itu terlihat sangat menarik. Kenapa? Karena mereka mengatur komposisinya itu tepat. Ya. Jadi peletakannya tepat. Kemudian terkait dengan hal tadi, masalah yang tadi, jadi untuk hari ini ada beberapa tahapan pembelajaran kita. Yang pertama itu adalah orientasi. Jadi tadi saya bagikan masalah ke kalian. Kemudian setelah saya membagikan masalah, kalian itu berkelompok mengerjakan atau menyelesaikan masalah tadi, ya. Kemudian nanti kegiatan yang ketiga, jadi ini ya, ada yang pertama, KD-nya itu adalah menerapkan teknik pembuatan layout teks berhalaman. Kemudian yang kedua itu, KD-nya itu adalah melaksanakan pembuatan. Jadi nanti kalian membuat sebuah karya. Kemudian apa yang ingin dicapai? Saya ingin setelah kalian belajar nanti, setelah menyimak materi yang ada di depan, kemudian kalian mencari informasi dari berbagai sumber, kalian itu bisa menelaah atau mengkaji prinsip layout, kemudian menyimpulkan teknik pembuatannya bagaimana caranya membuat layout. Kemudian ini adalah materinya, ada itu pengertian layout, teknik pembuatan layout. Layout itu adalah sebuah susunan tata letak yang mengatur penempatan elemen desain pada sebuah media atau halaman untuk mencapai konsep yang terarah. Jadi menjawab pertanyaan tadi, kenapa sih halaman sebuah website atau dari sebuah majalah itu terlihat menarik? Ya karena tadi ada layoutnya. Jadi sebelum menjadi sebuah karya, dia buat dulu layoutnya. Kalau dianalogikan dalam kehidupan nyata, layout itu adalah kerangkanya. Kalian
manusia juga ada kerangkanya, ya. Kerangka yang diciptakan Tuhan, punya 2 tangan, 2 kaki, mata yang bagus, telinganya ada 2, nggak ada kan yang telinganya 3? Nah, kalian diciptakan sangat sempurna layoutnya sama Tuhan. Jadi kita manusia juga menciptakan layout majalah, layout website, kita ciptakan dengan sangat sempurna. Untuk semakin meningkatkan pemahaman kalian tentang materi ini, jadi di lab worksheet itu kan sudah saya bagikan setiap anak ada mengerjakan tugas. Nah, di sini saya bagi dulu kelompoknya. Kelompok 4, Ahmad Reza hadir, Ahmad Zikri, Ariandika hadir, Febrian, Ega Rizky, dan Made Sulasni hadir ya. Silakan bisa dilihat di depan LKPD-nya untuk kelompok 1. Mana dia? Saya jelaskan dulu ya mengenai LKPD. Nah, diperhatikan. Untuk kelompok 1, tugas pertama itu adalah kalian itu mencari informasi dari berbagai sumber, bisa dari internet ya, bisa searching di internet. Jadi kalian itu melakukan analisis tentang penerapan prinsip pembuatan layout teks pada majalah. Nih ya, kalian tulis prinsip-prinsip apa saja yang harus diterapkan pada saat membuat layout. Ini kelompok 1. Kemudian tugas yang kedua itu adalah membuat dummy. Jadi setelah kalian tahu prinsipnya apa saja, kalian buat dummy layoutnya yang terdiri dari berita utama, berita terkini, dan karya siswa. Jadi diatur mana porsinya yang paling tinggi, berita utama, berita terkini, atau karya siswa. Yang penting porsinya bagaimana, kalau berita terkini, berita utama itu seperti apa porsinya ya. Jadi anak-anak yang ada di sini menurut saya adalah anak-anak yang disiplin, tepat waktu ya, sesuai jam pelajaran. Saya bilang jam 9 masuk lab, kalian sudah sebelum jam 9 sudah ada di sini. Jadi apresiasi saya buat kalian, silakan tepuk tangan buat mengapresiasi diri sendiri. Perbesar teks ya. Ini PT-PT dah. Iya, itu PT-PT. Ini kan di blok dulu, nih boleh. Ini kan ada PT-PT, bener. Poinnya diperbesar. Nah, udah kan? Oh, berapa besar ukurannya? Sedang aja. Dah, segini, perbesar lagi. 16 sudah cukup besar kok itu 16. Karena normalnya itu kan 12. Biasanya yang ada di modul itu 12. Ahmad Reza. Ahmad Reza tadi berdoa nggak sebelum mulai? Ahmad Reza, kalau kamu punya uang 10.000, senang apa sedih? Senang. Oh, berarti kamu pandai bersyukur ya. Terus di rumah rajin nggak sembahyang sholatnya 5 waktu? Buat dulu rectangle tool atau membuat kertas, membuat kotak seukuran lembar kerja. Jadi sebagai wadah awalnya. Jadi biasakan ketika bekerja itu buat wadahnya seperti ini sebagai background dasarnya. Nah, ini kan mungkin boleh di sini itu dibuat, kan udah bisa menggunakan kurva ya. Jadi mungkin jangan terpaku dengan kotak, mungkin dibuat pakai poligon. Jadi gambarnya dimasukin poligon. Coba saya contohin nih. Poligon mana nih ya? Poligon. Nah, misalnya nih maunya nanti gambar ini kan bisa diklik kanan, power clip, inside. Nah, jadi kan lebih kelihatan, nggak kaku dia, nih kan? Atau misalnya maunya dia melengkung nanti, nih buat dulu objeknya, dijadiin kurva. Nah, kemudian misalnya dibuat, jadi nggak terpaku sama kotak. Coba diimport caranya. Coba, nggak disimpan. Mana gambarnya? Yang mana mau diambil? Silakan yang lainnya perhatikan ke depan. Ini adalah hasil karya dari kelompok 4. Tadi jawaban kami memilih layout jenis matrim layout karena lebih mudah untuk tata letak dan layoutnya lebih
Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja. Ya, silakan. Seperti yang sudah ada di depan, kami memakai topi panjang dan memakai sensor agar terlihat unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang berikut ini adalah prinsip-prinsip layout. Simplicity atau kesederhanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Ismail Diansa, di sebelah kanan saya Bayu. Jadi di sini kami pilih jenis layout aksial layout karena tata letak yang memiliki dataran soal yang kuat di tengah halaman. Ada yang mau bertanya dulu? Silakan Ria. Bagaimana cara kalian membuat gambar yang berbentuk Terus bawah kiri, PowerPoint? pindahkan ke Objek. objek Ya. tersebut. Saya bantu ya, Ria ya. Jadi pertama si kelompok 3 ini dia membuat objek dulu. Kemudian ada gambar. Jadi di gambarnya itu diklik kanan, kemudian menerapkan power clip inside. Bisa dipahami ya? Ya. Karya kalian bagus semua. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya, selanjutnya apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ria mau menyimpulkan, kayaknya dari tadi sudah angkat tangan. Yang pertama kami jadi lebih mengerti cara membuat layout atau tata letak. Kita simpulkan sama-sama. Jadi apa yang bisa kalian pelajari dari pembelajaran hari ini? Yang pertama, kalian sudah bisa membuat layout. Ya. Kalian sudah bisa membuat layout, kalian sudah bisa merancang dummy-nya. Kemudian keuntungan apa yang nanti kalian peroleh dengan mempelajari materi ini? Kedepannya kalau misalnya SMK mau membuat majalah, ya, misalnya mau membuat majalah sekolah, seperti angkatan kakak kelas kalian tahun pertama, itu membuat majalah, nanti kalian sudah bisa membuat layout-nya. Jadi sudah ada gambaran ketika kalian nanti disuruh atau dapat proyek membuat majalah. Kalian tahu nggak lagu Siapa Suka Hati Tepuk Tangan? Boleh ya? Boleh. 1, 2, 3. Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati? Silahkan kalian masuk ke kahoot.it. Tata letak dari elemen dalam media tertentu untuk mendukung konsep atau pesan yang dibuat disebut. Kemudian Raden. Terakhir Ria ya benar ya. Tepuk tangan buat semuanya. Jadi untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan. Sebelum saya akhiri, saya mau mengingatkan, jadi untuk pelajaran minggu depan itu nanti mengenai software image editing. Jadi mengenai software untuk mengedit gambar atau mengedit foto. Saya ada kata motivasi buat kalian, belajar itu ibarat seperti mengayuh melawan arus. Jadi ada tangga turun tapi kalian berusaha untuk naik. Jadi kalau kalian tidak bergerak, artinya ini tangga kan posisinya turun. Tapi kalian berusaha untuk naik. Kalau kalian diam ya udah kalian akan ikut turun. Tapi kalau kalian tetap berusaha, berarti kalian akan naik ke posisi di atas. Jadi belajar itu seperti itu, jangan pernah berhenti apapun ujiannya, apapun cobaannya. Sebelum saya akhiri, mungkin bisa Ria pimpin doa sebagai juara hari ini. Silakan Ria. Ya, terima kasih. Silakan istirahat. Selamat siang.